Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Diafatia. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang signaling dalam jaringan telekomunikasi dengan fokus pada kajian literatur signaling, sistem channel, dan traffic. Pengertian sistem komunikasi dan signaling. Sistem komunikasi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar dua atau lebih pihak melalui media transmisi tertentu, baik secara analog maupun digital. Sistem ini terdiri atas tiga komponen utama, yaitu transmitter, media transmisi, dan receiver, yang bekerja sama untuk mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat diterima dan dipahami oleh penerima. Urus Rus 2020. Fungsi signaling dalam jaringan telekomunikasi. Fungsi signaling memainkan peran penting dalam membentuk dan mengontrol komunikasi dalam jaringan. Fungsi-fungsi utama signaling antara lain: 1. Call stop dan call release. Signaling memungkinkan dua pengguna untuk saling terhubung melalui proses yang disebut call stop. Ini termasuk proses seperti dialing, routing, dan pengalokasian kanal komunikasi. Setelah sesi komunikasi selesai, signaling mengenai penghentian panggilan. 2. Manajemen mobilitas dan koneksi. Dalam jaringan bergerak, mobile network, signaling digunakan untuk mendeteksi lokasi pengguna, melakukan proses handover saat berpindah antar sel, dan memelihara koneksi secara seamless tanpa mengganggu komunikasi. 3. Autentikasi dan keamanan. Protokol signaling digunakan untuk mengautentikasi pengguna yang masuk ke jaringan dan memastikan hanya perangkat yang sah yang dapat mengakses layanan. Mengakses layanan seperti GSM, LTE, dan 5G. 4. Manajemen sumber daya jaringan. Signaling membantu dalam pengalokasian kanal bandwidth serta pengaturan QoS untuk memastikan bahwa komunikasi berlangsung dengan kualitas yang memadai. 5. Billing dan charging. Data signaling juga digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna sebagai dasar penghitung biaya layanan tertentu pada jaringan pasca bayar dan roaming. 2.3 jenis-jenis signaling. Dalam jaringan telekomunikasi, signaling diklarifikasi berdasarkan lokasi dan cara penyampaian informasi. Kontrol. Dua jenis signaling yang utama adalah inband signaling dan out of band signaling. In-band signaling adalah metode pengiriman informasi kontrol seperti nada panggilan atau sinyal digit melalui kanal yang sama dengan data pengguna. Voice atau data. Contoh paling umum adalah dual tone multi-frekuensi (DTMF) yang digunakan pada telepon analog. 2. Out of band signaling. Mengirim sinyal kontrol melalui kanal terpisah tidak tercampur dengan jalur utama data pengguna. Metode ini lebih aman dan mendukung kontrol jaringan yang kompleks seperti pada jaringan signaling sistem nomor 7 (SS7) dan protokol modern seperti SIP (Session Intelligence Protocol). 2.4 Evolusi signaling dalam telekomunikasi. Perkembangan signaling berjalan sering dengan evolusi generasi jaringan seluler dari 3G hingga 5G. Generasi memperkenalkan pendekatan signaling yang lebih kompleks dan efisien. Pada jaringan 4G dan 5G, signaling bergeser ke pendekatan service-based architecture (SBA), di mana fungsi-fungsi jaringan
komunikasi melalui antarmuka terbuka berbasis HTTP atau 2 dan reset API yang mendukung virtualisasi dan otomatis layanan. Satu, One System Analog. Pada generasi pertama jaringan 1G, di komunikasi suara dilakukan menggunakan sistem analog dan signaling dilakukan secara in-band, artinya sinyal kontrol dikirimkan bersama dengan sinyal suara yang kanal yang sama. Teknologi ini sangat rentan terhadap gangguan dan tidak efisien dalam hal pemrosesan sinyal serta tidak memiliki keamanan yang baik. 2. Digital GSM dan SS7 generasi kedua membawa revolusi besar dalam penerapan komunikasi digital. Salah satu inovasi utamanya adalah pemisahan antara signaling channel dan traffic channel, serta pengguna out-of-band signaling melalui protokol SS7 (Signaling System 7). 3. Peningkatan mobilitas dan layanan data. Jaringan 3G memperluas layanan komunikasi dengan mendukung mobilitas tinggi dan layanan data berbasis paket. Teknologi signaling yang digunakan semakin kompleks seperti MAP, Mobile Application Part untuk Core Network, dan RRC, Radio Course Control untuk interface radio. 4. 4G, LTE, dan protokol IP-based. Pada generasi keempat 4G, semua layanan termasuk suara transmisikan melalui IP atau Internet Protocol. Teknologi signaling beralih ke protokol SIP (Session Invitation Protocol) untuk sesi komunikasi voltage, serta diameter untuk proses autentikasi dan pengisian pulsa. 5. 4G Service Based Arsitektur dan HTTP atau 2. Generasi kelima 5G memperkenalkan Service Based Arsitektur SBA, di mana fungsi jaringan dipresentasikan sebagai layanan yang saling terhubung menggunakan HTTP atau 2 dan RESTful API. 2.5 Signaling System dalam komunikasi digital. Dalam komunikasi digital, signaling dikendalikan melalui protokol signaling system, yaitu sekumpulan aturan dan struktur komunikasi antar node jaringan untuk menjalankan fungsi manajemen sesi dan koneksi. Beberapa sistem signaling digital penting yang digunakan saat ini antara lain: 1. SS7 Signaling System nomor 7 digunakan pada jaringan GSM dan PSTN untuk routing panggilan, SMS, autentikasi, dan manajemen mobilitas. 2. SIP Session Invitation Protocol digunakan dalam VoIP dan layanan multimedia berbasis IP. SIP berfungsi untuk mulai, memodifikasi, dan mengakhiri sesi komunikasi. 3. Diameter Protokol merupakan penerus radius digunakan untuk fungsi autentikasi, otorisasi, dan akuntansi (AAA) dalam jaringan LTE dan 5G Core. Diameter mendukung komunikasi real-time antara komponen jaringan dan menyediakan kontrol yang lebih granular. 4. HTTP atau 2 plus REST API 5G SBA. Dalam jaringan 5G, signaling dilakukan menggunakan API berbasis HTTPA atau 2 yang memungkinkan fungsi jaringan NV untuk berinteraksi secara fleksibel dan dinamis. 2.6 Perbedaan signaling channel dan traffic channel. Signaling channel. Signaling channel adalah kanal khusus yang digunakan untuk mengirim informasi kontrol dan manajemen antara perangkat pengguna UI
dan jaringan seperti proses panggilan autentikasi, pegging, hingga handcover. Kanal tidak membawa data pengguna melainkan instruksi sistem. Contoh signaling channel pada jaringan GSM. 1. STCCH Stand-alone Dedicated Control Channel digunakan saat proses setup panggilan dan register pengguna. B. Traffic Channel. Traffic Channel adalah kanal yang digunakan untuk mengirim data pengguna berupa suara, video, maupun data lainnya. Kanal ini aktif setelah signaling channel selesai membentuk koneksi. Contoh traffic channel TCH, traffic channel dalam GSM yang digunakan untuk komunikasi suara. Penelitian terkait beberapa penelitian dan kajian ilmiah telah dilakukan terkait efisiensi dan pengembangan signaling dalam jaringan digital, khususnya pada jaringan seluler generasi terbaru. 1. Efisiensi signaling dalam 5G. Penelitian oleh Alfendi et al. Efisiensi signaling menjadi tantangan utama dalam jaringan 5G karena meningkatnya koneksi simultan dan kebutuhan latensi rendah. 2. Optimalisasi signaling channel pada LTE. Studi oleh Sharma et 2021 meneliti kepadatan traffic signaling pada jaringan LTE dan mengusulkan pengaturan ulang parameter pegging dan timer RRC sebagai cara untuk menekan beban signaling hingga 23% pada jaringan padat. Signaling dalam Internet of Things. Dalam koneksi IoT, signaling menjadi kritis karena jumlah perangkat yang sangat besar. Penelitian dari MISIC dan MISIC 2012 menyebutkan perlunya penggunaan language signaling protokol seperti SCOAP dan MQTT untuk mendukung efisiensi dan penghematan energi. 4. Perbedaan kinerja signaling dan traffic channel jaringan VoIP. Kanal RTP pada VoIP menekankan pentingnya optimalisasi jalur signaling terpisah untuk menjaga kestabilan Calstup dan QoS. Dan saya akhiri dari presentasi saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.